Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarnah dengan NIM 8566555757. Prodi PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan menyampaikan sebuah narasi tentang proses lahirnya Pancasila. Mari kita simak bersama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir melalui serangkaian peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Proses ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui diskusi, pertimbangan, dan pemikiran mendalam para tokoh bangsa mengenai bentuk negara yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah Indonesia. Tahapan utama dalam proses ini meliputi BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. BPUPK yang dibentuk pada bulan April 1945 oleh pemerintah Jepang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara terencana. Dalam sidang BPUPK tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para anggota membahas dasar negara, bentuk pemerintahan, dan nilai-nilai yang harus dijadikan landasan moral bangsa. Dalam sidang ini, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila, yang menguraikan 5 prinsip dasar yang menjadi pondasi negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta disusun sebagai rancangan awal konstitusi yang mengandung nilai Pancasila. Akhirnya, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara secara resmi. Salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila ialah pidato Soekarno di BPUPK pada 1 Juni 1945, di mana ia mengemukakan 5 prinsip dasar negara secara rinci. Dalam pidato tersebut, terlihat jelas nilai persatuan Indonesia yang tercermin dari keinginan membangun negara yang utuh dan harmonis. Dari peristiwa tersebut, pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa kepentingan bangsa dan persatuan harus selalu diutamakan dibandingkan kepentingan golongan atau perbedaan individu. Nilai persatuan ini tidak kehilangan relevansinya hingga saat ini, terutama bagi generasi muda yang menghadapi berbagai tantangan modern seperti polarisasi sosial, pertentangan pandangan politik, dan arus informasi digital yang cepat dan kadang menyesatkan. Dengan menanamkan nilai persatuan, generasi muda dapat belajar menghargai perbedaan dan membangun kerjasama dan mengutamakan kepentingan bersama.